ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره وعظيم. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita telah berikan cara-cara yang telah biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW dengan memakai bahasa Arab, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian kita sampaikan selawat dan salam, mohon selawat dan salam tetap limpah kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istiqamah memakai salawat Fatih. Dengan selawat dan tersebut mudah-mudahan Allah selalu berrahmat tercurahkan kepada kita semua yang sedang kumpul sekarang ini dan sedang berjuang di madrasah taklim ini khususnya, walaupun mereka masih ada yang tidak sempat hadir pada saat ini. Mudah-mudahan Allah buka dan lapangkan semua yang bisa kita juga berjalan bersama. Tidak ada yang ketinggalan. Harapan orang tua memang begitu. Harapan orang tua anak semuanya jalan bersama, berbaris, kebarat, kalau itu harapan orang tua. Walaupun di antara kemampuan anak-anak tersebut banyak yang terbatas kemampuannya, tapi itulah harapan orang tua. Mudah-mudahan harapan orang tua itu menjadi kenyataan, makbul oleh Allah semua doa-doanya, sehingga nanti tetap bersama-sama nanti di surga. Amin. Dan ada yang masuk lebih dulu, dan ada yang ketinggalan. Itu harapannya. Masuk surga bersama-sama. Tidak ada yang lebih dulu masuk, tidak ada apalagi yang ketinggalan. Itu harapan. Yang semuanya itu otomatis. Satu, tadi oleh Ustaz pengacara diminta menjelaskan tentang panca jiwa yang ada di Al-Fatihah, yang ada di Yayasan Nurani. Jiwa pertama itulah yang harus diimplementasikan oleh kita semua, yaitu jiwa keikhlasan. Itu syaratnya baru bisa. Karena muara segala perbuatan yang ada di dunia ini adalah ikhlas. Hanya kadang-kadang dalam menginterpretasikan ikhlas itu banyak memakai interpretasi sendiri, bukan interpretasi yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang-kadang kalau berbicara ikhlas itu IRTN tak cocok dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis qudsi, pernyataan-pernyataan Allah, pernyataan-pernyataan Rasulullah tentang ikhlas, pernyataan-pernyataan dari ulama yang mutawarri'in, yang wara ahli zuhud awliyaillah. Disitulah yang
diingat kembali. Kita punya 5 jiwa di Al-Fatah. Mulai Al-Fatah berdiri, panca jiwa ini sudah ditanamkan kepada jiwa keluarga Al-Fatah. Mulai Al-Fatah berdiri. Yang 5 jiwa ini tidak jiwa pertama mandiri, jiwa kedua mandiri, jiwa ketiga mandiri, jiwa keempat mandiri, jiwa kelima mandiri. Bukan. Pancasila ini yang 5 merupakan sebuah inti-inti yang sistematis. Salah satunya selalu berhubungan dengan lainnya, utamanya dengan jiwa pertama. Jiwa pertama keikhlasan. Ini intinya. Jadi segala panca jiwa, daripada panca jiwa, hitung dari panca jiwa itu semuanya bermuara kepada keikhlasan. Ukhuwah Islamiyah yang ikhlas, mandiri yang ikhlas. Kalau di Gontor berdikari, di Al-Amin berdikari. Sama di sini jiwanya diusahakan supaya keluarga besar Al-Fatah bisa mandiri. Jadi semuanya serba dengan keikhlasan tersebut. Apa ikhlas itu? Ikhlas itu kita berbuat secara umum, segala perbuatan kita secara umum, bukan hanya sekedar perbuatan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita yang ada di Yayasan Al-Amin atau apa. Semua pekerjaan kita dari pagi sampai sore ada di mana saja. Buatlah sebuah aktivitas yang ikhlas lillahi ta'ala sehingga semuanya menjadi ibadah. Itulah keuntungan kita. Berarti tidak ada satu amal perbuatan pun yang kita lakukan, mulai daripada bernafas yang tidak dinilai ibadah. Inilah yang harus ditanamkan di Al-Fatah. Makanya anak baru, santri-santri baru, siswa-siswa baru dalam masa-masa perkenalan kampus kita ini, panca jiwa harus ditanamkan kepada mereka sehingga mereka mengerti harus bagaimana ada di Al-Fatah. Kepada siswanya, kepada semua warga yang ada di Al-Fatah, semua warga di Yayasan Al-Amin, buatlah semua aktivitas yang kelihatannya itu bukan masalah ibadah, tapi pekerjaan-pekerjaan dunia, nanti buatlah itu jadi ibadah, baik di dalam Al-Fatah ataupun ketika ada di luar Al-Fatah. Sehingga kalau dalam Taklimul Muta'allim, kam min amalin yutasawwar di suratil akhir, berapa banyak kam min amalin. Kam ditaksir, kam min amalin, berapa banyak amal perbuatan. Yutasawwar di suratil akhir, kelihatannya urusan akhirat. Satu contoh, kita berjuang setiap hari ke Al-Fatah mengajar, macam-macam di Al-Fatah. Ada kita berjuang ke Al-Fatah mendidik, karena mengajar dengan mendidik berbeda. Itu semua ada di benak masing-masing. Akan berbeda-beda tingkatannya.
Dari rumah berangkat ke Al-Fatah untuk mengajar. Dari Al-Fatah ke Al-Fatah, dari rumah ke Al-Fatah ada untuk berdidik. Dari Al-Fatah, dari rumah ke Al-Fatah macam-macam, ada yang apa-apa macam-macam. Tujuannya sesuai dengan tujuan masing-masing yang akan berbeda-beda. Jadi kalau ke Al-Fatah berangkat niat mengajar, sudah dipersiapkan materi itu belajar. Ke Al-Fatah ke kelas langsung nulis, memberi pelajaran sama anak-anak, diajarkan, sudah materi-materi selesai, anak-anak paham, keluar sudah. Itu yang mengajar sebagai mu'allim. Ada yang begitu. Hanya menyampaikan ilqaul ma'lumat, sekedar menyampaikan materi biar anak pintar, banyak ilmunya, tahu. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang lain. Dari rumah dia niat untuk mendidik anak-anak Al-Fatah sebagai tanggung jawab saya. Berangkat bismillahirrahmanirrahim. Yang pelajaran sudah dipersiapkan semuanya, ilmiahnya, maklumatnya sudah dipersiapkan semuanya. Berangkat masuk kelas biasa. Jadi sampai kelas diperhatikan anak-anak. Bangku pertama berapa? Kedua, terus seterusnya. Yang itu bangku pertama di sana biasanya siapa yang duduk, yang sana siapa yang duduk, yang sana siapa yang duduk, sana siapa yang duduk. Diperhatikan. Itu kok bukan yang kemarin yang duduk, kok ganti sekarang, biasanya di mana duduknya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu pindah-pindah tempat duduk. Ini berarti sudah anak tersebut perlu diperbaiki. Jangan dibiarkan. Ya secara terakhir anak ini nggak jadinya. Jadikanlah anak ini lebih terdidik, disiplin. Soalnya setiap tempat duduk di sana itu ada malaikatnya. Karena dunia ini penuh dengan malaikat. Malaikat ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang duduk dengan bertasbih. Duduk dengan malaikat siapa di bangku di sana? Terus tak ganti-ganti kalau malaikat di sana bertasbih terus sampai hari kiamat, tempatnya di situ, di situ. Makanya kita kalau berjalan, disebutkan dalam kitab Jawahirul Ma'ani, kita berjalan itu sebenarnya nendang-nendang malaikat yang sedang sujud, kadang-kadang bertasbih, rukuk, dari penuhnya malaikat yang ada di permukaan. Kadang-kadang saya tidak rasa, kadang-kadang tidak merasa berdosa. Ini maka si anak tersebut telah pindah-pindah. Dan dengan malaikat sendiri yang pertama di sana, diusahakan bagaimana dia bersama dengan malaikat tersebut sampai dia akan menjadi saksi utuh mulai dari awal sampai selesai di akhir kelak. Usahakan anak tersebut tetap di sana. Yang nomor dua tuh. Jadi nomor satu, anak bisa disiplin, anak bisa bertanggung jawab, anak bisa langsung dirinya mempunyai kekuatan batin, pendiriannya kuat. Inilah yang namanya disebut pendidikan, bukan sekedar pengajaran. Makanya ada pendidikan dan pengajaran. Apakah hanya sampai di tingkat pengajaran, taklim, ataukah sampai di tingkat pendidikan,
mendidik, merubah jiwa anak yang kurang baik menjadi lebih baik. Bukan sekedar pinter. Kenanya sekedar pinter itu bahaya. Otaknya terasah tapi hatinya tidak terasah, sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Kalau orang bodoh ini tukang nanggeleh umpamanya. Tukang nanggeleh itu, tukang baca itu kalau korupsi, adanya korupsi waktu biasanya jam 7 mulai ya. Dia mulai jam berapa? Pulangnya jam 11. Terus dia pulang duluan jam 10. Padahal itu kalau orang bodoh. Tapi kalau orang pintarnya dengan gila 1 juta kurangi 0,1 tinggal berapa? Hah? Itulah berempat ada itu. Ini orang pintar hanya ngurangi 0 sudah besar sekali, sudah besar. Apa sebabnya? Pintar tapi hatinya tidak bersih, tidak terasa. Berapa banyak kehancuran di dunia ini hanya gara-gara itu caranya. Orang pintar. Makanya Abah mulai mendirikan sebuah lembaga pendidikan di sini. Jakarta tahun 1975. Yang santrinya di masjid hanya belajar. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan warga lembaga kami oleh Allah dijauhkan dari orang-orang yang hanya pintar otaknya tapi hatinya bodoh. Bersih otaknya tapi hatinya kotor. Karena nanti bagaimana? Kalau kita hanya mendidik menjadi orang pintar sementara hatinya tidak terasa, maka berarti kita nyanguin kepada anak didik kita sama setan berterus keluar dari Al-Fatah. Di Al-Fatah buat kerusakan macam-macam karena kepintaran yang memang kepintaran yang sudah dididik Al-Fatah. Apakah kita tak milau? Hah? Milau ada kita? Milau kita. Disitulah maka diadakan istighosah. Karena hanya dengan kekuatan lahiriah otomatis tidak mampu. Maka kita harus lahir batin untuk mohon kepada Allah dan berbuat. Musuh kita adalah kebodohan. Kebodohan umat Islam. Anak didik Islam. Itulah musuh kita. Gimana anak muda-mudi Islam ini supaya tidak bodoh? Bodoh otaknya, bodoh hatinya. Mendingan bodoh otaknya, tapi hatinya pinter, bersih. Idealnya kedua-duanya, otak dengan hati itu semuanya pinter, bersih, pinter untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pinter untuk membuang jauh-jauh hal yang membuat dirinya terlempar dari Allah. Itu maka titip dan titip agar supaya kita ini nantinya
tidak dimintai pertanggungan jawab oleh Allah karena anak-anak kita salah kita arahkan, maka berhati-hatilah. Usahakan kita lahir batin. Itulah yang dimaksudkan dalam kitab Ta'idul Muta'alim, kam min amalin yutasawwaru bi suratil akhirah. Kam ditafsir. Berapa banyak min amalin, bukan minal amali. Lin juga tanwinnya dalam ilmu nahwu tanwin litaksir. Menunjukkan banyak, amal berkat banyak. Sampai dengan antalu malin, kamu orang punya malin harta banyak. Tanwinnya menunjukkan litaksir. Artinya orang kaya raya. Kalau istilahnya kita waktu di pondok disebut miliarder, jutawan, rumalin. Artinya rumalin kasirin. Tanwin ini bahasa. Tanwin macam-macam. Itu pentingnya kita mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak supaya anak-anak bisa memahami dalil-dalil yang berbahasa Arab ini dengan pemahaman yang benar. Di situ. Makanya kita sangat ditekankan bahasa Arabnya mulai dulu. Hanya banyak sekali ujian bagi kita. Ya, dalam masa ini sudah antara 2 tahun masa-masa COVID diuji oleh Allah. Ternyata saya perhatikan anak-anak setelah 2 tahun ini, saya perhatikan luar biasa penurunannya. Saya cek menulis Arabnya berat sekali. Saya cek membaca Arabnya berat sekali. Masanya sudah tidak tatap muka. Belajarnya melalui HP. Bagaimana menulisnya di HP? Bagaimana mengimla, angan imla di HP? Selama 2 tahun. Berarti kalau kelas 1 dulu sampai kelas 2, begitulah jalan belajarnya. Sehingga kelas 2 yang sekarang jauh daripada kelas 2 yang tahun-tahun kemarin. Ini ujian bagi kita. Maka perlu kita sekali ini mohon kepada Allah zahiran wa batinan. Kenapa harus zahiran wa batinan? Manusia terdiri dua unsur, jasmani dan rohani. Ini jasmani usahakan kita sehat melalui pendidikan jasmani, pemeliharaan pendidikan jasmani. Yang rohani wajib sehat melalui pendidikan rohani. Ini caranya. Dan diingat kuat mana rohani dengan jasmani, lebih kuat rohani. Jangan bilang lebih kuat jasmani, lebih kuat rohani. Suatu bukti kita bisa duduk di sini karena masih ada rohani. Sehingga jasmani di bawah jarak melangkah ya jasmani. Karena rohani yang ada di dalam. Kalau kita rohani tidak sehat, jasmaninya lumpuh juga. Buktinya cabut nyawanya. Akhirnya seorang tak bisa. Jadi yang pendidikan rohani itulah betul-betul harus diperhatikan. Kesehatan rohani itulah yang harus diperhatikan. Sehingga akhirnya jasmaninya juga jauh lebih sehat. Jangan dibalik. Ini salah satu di antaranya adalah ala wa
ala wa inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Salah satunya hati harus tenang, hati harus tentram. Baru kalau hatinya tentram, hatinya tenang, insya Allah semuanya berjalan. Al-Quran Allah memberi jalan ini karena Allah pencipta kita, maka kita jangan sampai lupa kepada Allah. Ingat Allah. Ini caranya. Makanya kamin amalin yutasawwaru bi suratil akhir fa yasiru dunya bisu'iyah. Berapa banyak pekerjaan kelihatannya urusan akhirat, tapi bukan jadi akhirat, urusan akhirat menjadi urusan dunia. Apa sebabnya? Bisu ini ya salah niat, salah niat. Kenapa salah niat? Tidak ikhlas. Kalau dari mulai bekerja, mulai mau bekerja, langsung niatnya untuk Allah, ingat kepada Allah. Ini semuanya saya untuk Allah. Dan ingat, ikhlas itu yang tahu hanya Allah satu, mereka tidak tahu. Ya, kita dengan Allah yang tahu tentang ikhlas, mereka tidak tahu, apalagi sama. Jadi kelihatannya, kalau orang itu betul-betul ikhlas, kelihatannya yang tahu hanya Allah. Ikhlas itu hanya ada ciri-ciri keikhlasan. Kalau ikhlasnya sendiri yang tahu itu hanya Allah dengan orang tersebut. Bahkan orang tersebut tidak tahu kadang-kadang. Disebutkan dalam Sahih Muslim, nanti di akhir kiamat, pada waktu pemeriksaan, didatangkanlah orang yang ahli ilmu. Didatangkanlah orang yang ahli ilmu. Kalau kita bicara tentang ahli ilmu ini merembet kemana-mana nantinya. Maka oleh Allah ditanyakan, ya termasuk ini pekerjaan kita sehari-hari. Kita datang ke Nurul Amin akan memberikan ilmu kepada anak-anak kita supaya anak kita menjadi orang yang lebih baik. Ini termasuk pemeriksaan pertama. Lalu ditanyakan oleh Allah, kamu di dunia mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah mencari ilmu, kamu mengajarkan ilmu itu semuanya. Untuk apa yang kamu kerjakan itu? Maka menjawab orang itu benar. Laka, ya Allah, untuk engkau. Kadzabta, bohong. Dibohongkan gelarnya. Padahal dia niatnya sudah pertamanya untuk engkau ya Allah. Berangkat dari rumah, saya akan belajar lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berdiri lillahi ta'ala. Allah lebih tahu kepada seluruh hati kita. Inna Allah alimun bidzati sudur. Wallahu alimun bidzati sudur. Ya Allah, bohong kamu. Bagaimana kamu berbuat seperti itu biar kamu dikatakan rajin oleh orang. Nah, biar kamu dikatakan gini oleh orang,
biar kamu dikatakan gini oleh orang, bohong kamu. Allah tahu seluruh hati kita. Kita mencari ilmu apa betul untuk Allah? Apa hanya perlu karena kita supaya pintar? Lebih-lebih mereka kepada orang apa supaya kita dianggap pintar. Masya Allah, itu ikhlas. Jadi ikhlas ini bukan main. Keikhlasan, pancajiwa keikhlasan bukan main. Di mana tempatnya ini? Ini tempatnya di hati. Ini tempatnya di hati, kerjanya hati, pekerjaan hati inilah yang sangat berat. Makanya sabda Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Taulah kalian, dalam jasad ini ada mudghah, sekerat daging. Idza saluhat jasadu kullu. Kalau sekerat daging itu bagus semuanya dari ujung rambutnya sampai ke ujung kakinya. Wa idza fasada, tapi kalau rusak, jadi ini fasada jasadu kullu, rusaklah sepucuk tubuhnya dari ujung rambut sampai ke kaki. Jadi bukan sepele keikhlasan ini, jiwa keikhlasan bukan sepele. Harus berlatih terus. Jadi Allah akan seperti itu. Dipanggil, ternyata yang kelompok pertama seperti ini. Kemudian ada lagi satu, yang satu golongan dipanggil oleh Allah. Orang ini berjuang, berperang sampai berkali-kali ikut peperangan, kemudian tewas. Dalam peperangan, ustushhida, kata orang syahid, mati dalam peperangan. Maka nanti oleh Allah dipanggil, katakan itu, ditanyakan Allah, untuk apa kamu berperang sampai tewas? Dia menjawab, untuk engkau ya Allah membela agama engkau. Gimana kan? Karena tak bohong kamu. Tetapi kita tahu kepada hatinya, kata tak bohong kamu. Tapi kamu berjuang sampai tewas seperti ini, kamu supaya dikatakan pemberani orang hebat. Tahu betul. Ini gambaran bagi kita. Untuk apa aktivitas kita yang selama ini merupakan sebuah jihad fisabilillah, menghancurkan kebodohan-kebodohan umat sebagai musuh-musuh kita. Musuh yang paling ada kebodohan. Bagaimana anak muda-mudi ini supaya tidak bodoh? Bodoh otaknya, bodoh hatinya. Ini yang kita perjuangkan. Disitulah tidak lain kita. Ayo kita gantungkan kepada Allah semuanya. Mohon keselamatan kepada Allah. Perbanyak baca la haula wala quwwata illa billah. Jangan merasa kita mampu dalam hati. Sulit memerangi hati, memerangi musuhnya keimanan ini, memerangi musuhnya keikhlasan ini. Sulit dan berat kalau tidak kena pertolongan Allah. Ini adalah jawab yang tadi. Maka tanyakan kepada hati. Padahal dalam kita berjuang, kita beraktivitas,
kita bekerja, satu kali selesai akan diulang kembali, tidak bisa. Oleh tak batus gila kalau tidak pernah boleh, tak bisa. Kutu agak boleh sepatu ke Allah dengan cara pembenahan. Mari kita belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Masalahnya, setan ini selalu nyepak akan berusaha. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan di sana, inna syaitana yajri majradam, inna syaitana yajri fil insani majradam. Setan itu di dalam tubuh manusia atuan bencana darah. Jadi suku mana darah mengalir, disitulah setan terus ikut mengalir. Masuk jantung, masuk otak, masuk itu, masuk depak ke kanan. Setan depak ke kanan, ada jalan kanan, lak turun tak mati. Depak ke mata nggak bisa tidur jangan. Depak kopek ini tidurnya man besar. Begitu setan ikut darah sampai di kaki ini aja tidak sebelah jalan. Ada lagi dalam hadis juga di inna syaitana jasimun ala qalbi Adam. Setan itu naik ke atas berpola berarti iltaqona qalbi Adam. Banyak mana? Apa itu? Apa yang mana? Ini. Nyepak. Maaf ya. Saya gini, jadi sekarang saya sudah mendapatkan surat lagi dari malaikat maut. Jadi awalam mu'amilkum fayatadna awalam mu'amilkum ma yatadakkaru fatazakkar. Gimana di Quran itu di surat saja waja'akumun nadir, sebagian di antara penafsiran waja'akum dan datang ke kamu an-nadir, pemberi peringatan. Itu namanya an-nadir Nabi Muhammad. Ada lagi an-nadir, surat dari malaikat maut dari Allah yang mengingatkan kita, yang oleh kita kadang-kadang tidak diperhatikan. Sekarang saya dapat surat baru dari malaikat maut mengingatkan saya. Ya, suratnya apa? Kadang berubah. Jadi begitu berbicara kadang-kadang mana? Itu surat dari malaikat maut. Surat yang sudah dulu nih Pak Peda. Bicara kok tidak apa. Ini kadang tak jauh tidak seperti. Ganti Pak Peda. Ya itu surat malaikat maut itu. Itu saja. Surat malaikat maut itu saja. Berlamote. Boleh nih. Meribut ya, berpatok kan sudah kikir kayak terliuti. Alhamdulillah ini dalam masa 3 hari bisa lagi pada rezeki. Kan ini surat juga dari malaikat maut. Itu kau ingat ini buat. Ini kadang saya ingat ini kebiasaan. Ini biasa. Bu ya biasa. Itu biasa. Padahal itu peringatan. Ini yang harus kita perhatikan. Saya kadang-kadang begitu sekarang ini. Wajah mau nanti. Kadang-kadang kita bicara ini,
mampu nanti pun mudah dipakai. Apalagi lain-lainnya kadang-kadang yang begitu. Jadi kadang-kadang saya waktu bicara ingat sama ayatnya, tapi ayat berapa apa, tapi untuk dibacanya itu langsung lupa. Itu kadang-kadang begitu. Sama dengan hadis juga begitu kadang-kadang begitu didengar lupa kelanjutannya. Iya. Teguran dari Allah. Kengkat terusnya. Apa jawabannya? Biasa Tuhan. Ucapan biasa Tuhan. Itu biasa Tuhan, biasa Tuhan. Itu teguran kepada kita supaya lebih memperhatikan. Menurut saya apa yang harus diperhatikan? Menjaga, melatih keikhlasan. Ini Arya pada seorang yang melekat maut. Awas keikhlasan kamu. Nanti kamu pun kari anak kok tak ambil kejuran ibadah. Ini saudara. Jadi itu peringatan kepada kita supaya kita lebih memperhatikan keikhlasan kita dalam kita bekerja. Bukan kita yang takut si mati ya. Seseorang yang sudah siap punya bekal, tidak akan tahu dia, tidak akan punya rasa takut dia untuk berjalan kemana saja, karena sudah ada bekalnya. Ada orang yang takut jalan Jakarta, cinta di besi, apa yang semua, coba ke Jakarta dia abaikan. Tapi menempuh jutaan, nyaman, beli ke Jakarta, ke luar negeri, enak, cari hotel yang enak, apa semuanya yang bagus-bagus, karena punya bekal. Demikian pula kita untuk melakukan sebuah perjalanan ke akhirat, mati. Tidak akan ada orang takut untuk mati kalau sudah bekalnya lengkap. Karena mati itu pasti datang. Apakah sesuatu yang pasti datang perlu ditakuti? Tak perlu. Kita takut, entah pun datang. Jadi hilang rangka pun datang. Sudah tepat waktunya. Untuk apa? Buang-buang energi, buang segala. Ini caranya. Udah, kita perbanyak bekal, jaga keikhlasan semuanya. Soal itu semuanya pasti datang. Sampai pada waktunya datang, kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, datang tamu malaikat maut dengan tersenyum. Ini Masya Allah. Gitu caranya. Ya, mudah-mudahan ya saya yang dapat peringatan juga di malaikat maut ini semakin diperkuat oleh Allah untuk keikhlasannya besar ini demi kesemuanya, demi kebaikan semuanya. Mudah-mudahan Allah akan diberi kekuatan. Masih ada waktu Ustaz? Ya, Ustaz. Ini diberi waktu. Selanjutnya dalam hadis yang kita permulaan itu, wa kam min amalin, dan banyak pula, berapa banyak pula pekerjaan yutasawwaru bi suratid dunya. Kelihatannya amal perbuatan itu urusan dunia, gak ada hubungannya sama sekali dengan akhirat. Pekerjaan-pekerjaan dunia kelihatannya yutasawwaru, tergambar, suratun gambar, terlihat di suratid dunia, dengan gambar-gambar dunia, perbuatan-perbuatan dunia kelihatannya. Fayasirul akhirat, tapi ternyata jadi urusan akhirat, urusan surga. Bihusnin niyyah, sebab bagusnya niat. Karena
karena niatnya yang bagus, maka perbuatan tersebut menjadi pahala, menjadi urusan surga. Jadi pentingnya niat itu. Makanya kalau biasa itu saya katakan ketika ngajar anak-anak SMA Islam Al-Fatah kelas 1 sebagai contoh daripada hadis Qauli, di sana dibuat suatu contoh yang memang merupakan sebuah pedoman pertama yang harus dipegang oleh umat Islam. Seperti dalam Sahih Bukhari dibuat oleh Imam Bukhari, hadis pertama dalam Sahih Bukhari dia taruh di sana, yaitu hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini saya katakan bahwa hadis ini hadis sakti, karena sebuah amal perbuatan itu tergantung kepada niat yang ada dalam hatinya. Usolli fardhu dhuhri jadi zuhur, usolli fardhu asri jadi asar. Jadi kalau maghrib usolli fardhu dhuhri tidak sah. Maghribnya itu tidak sah. Bisa terus sakit silakan. Mana tangan tuh? Terus sakit? Bisa ada yang bantu? Bisa ada yang bantu? Ini hadis sakti. Makanya ketika niat dari rumah kita berangkat ke Al-Fatah, apakah niat kita ini yang ke Al-Fatah? Itu macam-macam deh. Kalau niatnya ke Al-Fatah nantok ngajar, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ke Al-Fatah kok masa sekolah kok apa dan ngaji, depak kelas masuk ke dalam, terus abri materi di papan dijelaskan, sudah selesai, anak-anak paham dan mengerti, setelah itu keluar, karena memang niatnya ngajar, hanya memberi ilmu. Tapi kalau tarbiyah berbeda. Kemudian kalau Al-Fatah Al-Fatah ya mau beda anak-anak ya, mau beda anak-anak itu artinya Robba yurabbi tarbiyan. Robba mu'penin alatin. Mu'penin ini banyak. Mu'penin sekarang tepat atau tepat. Mu'penin itu anak gelapan ini pengumpanan bahan mega banjir. Diperhatikan. Mungkin juga iya. Sehingga mau tak dikeban tak komik tak sehat. Kau tunakan gedung munjat. Nah, kesah jalan, untuk istirahat jalan ntar. Itu Rabbi, murabbi. Itu namanya mendidik kita. Diperhatikan rambutnya. Kok rambutnya masak terjokor. Masih tak tahu minyak kan? Itu murabbi, ini pendidikan. Lebat politik perampinan. Itu anu paling enak. Abu berapa harta sesali dong. Ini pendidikan. Model celananya, model bajunya, sepatunya, kalampina, rapi apa anda? Itu yang pendidikan. Jadi kita ini sesuai dengan niatnya. Mari silakan ya.
yang paling bagus adalah pendidik daripada hanya pengajar. Perhatikan anak-anak kita di kelas. Sudah rapi apa enggak? Kelasnya bersih apa enggak? Waktunya untuk membersihkan kelas pada waktu sudah jam belajar apa sebelumnya, itu harus diperhatikan. Kalau ternyata anak-anak nyapu kelasnya, membersihkan kelasnya pada jam pertama atau jam sekolah, maka berarti sudah di kelas itu anak-anaknya perlu diperbaiki, perlu dididik. Kita ingat anak-anak itu terbatas. Kita yang bertanggung jawab. Kadang-kadang anak-anak memang tidak tahu, maka kita yang harus mendidik, memperbaiki mereka, membuat mereka rapi, sehingga nanti alumni Al-Fatah sampai di rumahnya akan menjadi contoh yang baik di tengah masyarakatnya. Berapa banyak pahala kita. Satu anak di Al-Fatah tinggal umpamanya sekarang di Sukosari. Cara-caranya yang hidup di dalam Al-Fatah itu sudah dipraktikkan oleh anak di Sukosari, sehingga dalam lingkupnya di sana RT-nya niru anak ini. Satu RT itu bukan hanya para anak, tapi pahalanya kita semua yang mendidik anak itu. Kapan akan kita rasakan ini? Kapan akan kita rasakan itu? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Apabila manusia mati, semua amal perbuatannya putus. Mata putus, mula mati bisa bejo. Berdiri mati bejo. Tapi mula mati bisa puasa. Tak bisa. Mula mati bisa sedekah. Tak bisa. Lepon dikicul malu. Ini makanya begitu mati putus. Yang putus ini apa? Yang putus itu al-ahkamu taklifiyah. Ini yang putus. Nah dari itu tidak putus. Hukum-hukum taklifinya, hukum-hukum yang wajib dikerjakan semasa dia hidup, putus. Jangan cara ini boleh terjemah. Nah mati, nah boleh kumpul. Mohon berdeng mati apa jangan kesempurna. Ingat, ingat. Ini. Jadi yang putus hukum taklifiannya. Kecuali yang apa? Salah satu di antaranya yang baru saja dia au ilmi yuntafa'u atau ilmu yang bisa dimanfaatkan. Diingat kata-kata yuntafa'u bihi. Rasulullah bersabda yuntafa'u bihi, bukan yantafi'u bihi. Lain lagi. Ini bedanya. Ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat pada dia, pada mayit. Ini. Kalau ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang. Sudah mati orangnya, tapi ilmunya bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Maka sebenarnya orang yang memanfaatkannya itulah pahala-pahalanya nanti dia juga mendapatkan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa mempunyai sebuah sunnah, sunnah artinya kebiasaan. Sunnah itu kebiasaan yang tidak tertulis, itu sunnah.
Kebiasaan sudah mempunyai kebiasaan sehingga walaupun tidak tertulis harus dicatat. Itu namanya sunnah. Satu contoh, kalau jalan di jalan timur naik sepeda motor, kalau ke selatan harus di barat apa di utara apa di timur? Timurnya lewat di timur, tidak di barat, mata tabrak, melanggar sunnah itu. Gak ada peraturan tertulis di sana, ada. Awas, hati-hati kalau ke selatan lewat timur. Gak ada. Nanti karena tidak ada tulisannya, tidak ada rambu-rambunya, langsung lewat di bawah, jalan, udah tetap pun di laut. Itu namanya sunnah. Barang siapa punya sunnah terhasan, sunnah yang bagus, falahu, maka bagi dia ajruha, dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengerjakannya. Min ghairi ayam kusa min ujurim saya, sedikit pun tidak berkurang. Jadi kalau 1000 orang yang mengikuti di sana itu, nih 1000 orang pahalanya masing-masing mendapat 100 kali 1000, dia 100 dapat 1000, yang 1000 orang itu dikirimkan kepada satu yang punya aslinya ini. Hebat ini. Di sana 1000 orang dapat 100.000, kirim ke pemilik pencetus pertama dari ini. Itulah keuntungannya orang punya ilmu yuntafa'un bihi. Dan ilmu yang mana yang kita berikan kepada anak kita yang bisa seperti ini? Tanyakan kepada kita sendiri. Saya tidak bisa menjawab. Sudah punyakah ilmu yang sudah diberikan kepada anak kita sehingga anak kita nanti akan menjadi mereka, dan itu merupakan sebuah keuntungan kepada kita. Pada waktu kita sudah parlo kere elem kuburan muntuk dalam kuburan itu kita sama dengan anak pondok sini. Pasti semuanya kita dapat untuk ke kuburan, pasti tidak. Pasti. Kullu nafsin la taqatul maut. Nafsin. Kullu kalau mudhaf ilaih kepada kalimat mufrad itu nakirah tidak ada alnya, maka yadullu ala afradi dzalika syai'. Kullu nafsin, setiap jiwa per orang satu persatu tak bakal luput. Dha'iqatul maut, pasti merasakan mati. Nafsin di sana nakirah, bukan hanya manusia, malaikat pun, hayawan pun, apapun yang punya nafsu, nafsu itu yang punya nafas. Baik hayawanun natik manusia, atau hayawanun ghairu natik, hayawan yang tidak berbisa bicara, ataupun malaikat, itu semuanya dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kamu akan dibayar dengan penuh tuwaffawna ujurakum, pahala kamu yaumal qiyamah, tidak ada kelak. Tak ada yang kurang sedikit pun, tak terkorek di Gusti Allah. Ini. Jadi di situ. Setelah itulah kita muncul dan dalam kuburan, dan kuburan yang mereka muncul, karena muncul biasanya kan pada kereman. Dan saya berbahaya. Ada tersebut lagi. Waktu dialamin dikirim antara per minggu atau per bulan. Tiap bulan. Sebenarnya dikirim. Mungkin kirim dari mana? Kosan. Tapi mendengarnya tak tidak. Tak pasti mengalami soalnya kirim tak gunakan. Kan dia kan mengalami kan? Iya, itu anehnya kalau dialami. Kirim tak kirim menggunakan, hanya
nanti bayarnya belakangan. Jadi aku tahu hukumnya. Jadi tak kali bosan dah. Kami ini itu keuntungannya kalau dia kami begitu. Ya situ minta pati dan tapi mulai produksi anak TV. Tak ikut pesan umpama bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tak bosan tak bosan. Kancah kota sebelahnya apaan berembun datang. Aduh kena Masya Allah. Ini benar saya kurungan itu. Cek jember ajarna tak ajarna. Iya itulah. Sama. Nanti kita dikubur begitu. Jadi salah satu ilmu yang tafobi itu sama tibi sebagai ejaran tibi. Gusti Allah dekat kita. Pas benar boleh kian orang seikhlas, orang Islam ikhlas, akhirnya kepada kita. Masya Allah. Ini dalam masalah amal-amal kebajikan sampai hendak pada majid menurut Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu sampai berdasarkan hadis-hadis yang sahih bisa dibaca di dalam kitab karangan Sayyid Sabiq Fiqhus Sunnah, kitab jenazah tuntas. Ada juga di dalam kitab Subulus Salam, kitab berjenazah. Ada di sana. Dasar-dasarnya hadis-hadisnya lengkap di sana dan sahih. Baca Yasin, baca Al-Quran. Kalau doa semuanya mendoakan baik ittifaq semuanya. Dasarnya di mana? Kita kalau salat jenazah mendoakan baik Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu ittifaq semuanya, enggak ada ikhtilaf. Itu namanya. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang sahih, maka berjumlah Hanbal yang kuat al-arjah adalah sampai kepada majid. Itulah yang ditunggu-tunggu kita. Kita punya teman, punya sahabat mendoakan kita. Kita punya teman, punya sahabat sedekah untuk kita. Kita punya teman, punya sahabat kemudian ingat kepada kita, diajak teman-temannya, ayo berhenti sebentar kita doakan teman kita almarhum itu. Masya Allah, luar biasa. Dan berdasarkan dengan itulah ini kita ajar dan kebetulan maka kebetulan daripada kacer beda luhalu nyatore semua kesoalkan saya rasa kakun masjid kali itu karento yang meninggalkan masjid dan musola laksana ya Pak. Nah itu kembali. Jangan neng kuya sa boleh bisa sekolah ibu. Ya Allah Gusti abdi sedekah soal sedekah jariah untuk masjid kita sangat untuk almarhum bapak Nabi kubur. Bukan untuk pribadi. Bukan untuk pribadi. Bagaimana nanti pahalanya? Otomatis bapak Milo ini muncul kecak kalau Gusti artinya berkali untuk hari berwali itu artinya kundin di apakah Milo katanya itulah namanya innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya bagi setiap orang ma nawa apa yang dia niati. Jangan niat
Jadi niat itu adalah sakti, bisa membuat apapun yang ada di depannya disesuaikan dengan niatnya. Masya Allah, kemurahan Allah. Jadi kita ini bisa dengan cara seperti tadi, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi orang lain milo, di mana ada milo. Umpama rezeki ya Allah Gusti, 1.000 rupiah Gusti. Allah ini kali Gusti untuk apa? Untuk embu, untuk nyai, untuk kae, untuk kalisa Gusti. 1.000 rupiah. Lihat akibatnya. Kita oleh mereka semuanya bahkan kita ini oleh di mana Bibu sahabat mereka remah. Paling juga pahala dari semuanya kirimin juga pada kita. Kita dapat mereka. Bahkan kalau ingat kepada manja abil hasanati falahu asyru amsalnya, kita dapat 10 kali lipatnya. Itulah kemurahan Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah fadlullah, karunia Allah, yu'tihi may yasha, yang Allah diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Ini perlunya ada jiwa keikhlasan. Mudah-mudahan keikhlasan kita oleh Allah dipertemukan. Kita kuat memerangi setan-setan untuk menghadirkan keikhlasan. Sudah saja. Alhamdulillah sudah sampai pada waktunya. Ini mudah-mudahan semuanya ada manfaatnya. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami hanya menyampaikan. Hidayah taufik semuanya adalah dari Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.